Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berkumpul di acara pengajian Minggu sore kali ini. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat ilmu dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat beriring salam kita sanjung-sanjungkan ke hariban Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, judul kultum saya pada kesempatan kali ini adalah Keluarga Sakinah menurut ajaran Islam. Sebagai dasar mengalai uraian ini disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum yang memiliki arti. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untuk kalian dan jenis kalian, pasangan-pasangan kalian, yang demikian itu supaya kalian merasa nyaman, tentram dengan dijadikannya di antara kalian berdua mawadah dan warohmah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dari ayat ini terdapat beberapa poin yang dapat kita petik bersama. Poin yang pertama, pasangan-pasangan bagi manusia. Bahwa pasang-pasangan bagi manusia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kedahsyatannya sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ketika Allah menghidupkan yang mati dan sebaliknya. Tentunya ada makna yang dalam pada ayat 21 ini. Hal mendasar lainnya dari ayat ini berisi sebuah bentuk rahmat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan bagi kalian manusia dengan jenis kalian, bukan dari jenis-jenis yang lain. Bukan dari jenis jin, bukan dari jenis binatang, bukan pula dari jenis tumbuhan. Subhanallah, alangkah mulianya manusia diciptakan Allah. Inilah sebagai tanda-tanda dari bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga terciptalah dengan mudah di antaranya pasangan tersebut mawadah. Kasih sayang dan rahmah, rasa cinta yang bisa menumbuhkan ketenangan pada hati. Biasa hidup sekata, bisa hidup bersatu hati. Inilah cerminan dari ta'ma rahmatullah kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala Bani Adam, sehingga Allah jadikanlah pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan ayat ini. Amin ya robbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian poin selanjutnya pada surat Ar-Rum ayat 21 terdapat pada kalimat li tadakulu illa jiha yang mengandung makna bahwa agar pasangan tersebut merasa tenang, nyaman kepada pasangannya. Dan faktor yang membuat kenyamanan dan keterangan adalah amajayatan, kesamaan jenis, di mana Siti Hawa yang juga diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Selain itu, dengan kesamaan jenis ini terciptalah keterikatan dan menumbuhkan semangat saling mengenal, menyatu, dan mendalami satu sama lain. Kecenderungan rasa tenang bagi suami kepada istri atau sebaliknya bagi istri kepada suami merupakan suatu fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah perasaan yang sangat sejuk dalam sebuah keluarga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa poin ketiga pada ayat 21 ini disebutkan uzwajan, yang yaitu pasangan yang dimaksud dengan di sini adalah seorang istri dan suami diikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut agama, menurut negara, dan menurut adat istiadat. Jika istri sendirian, maka tidak disebut pasangan tetapi jomblo. Cocok yang dengan pernikahan ini adalah menjalankan kasih sayang antara satu sama lain.
Hadirin dan hadirat saudara-saudara semua, kemudian dalam potongan ayat selanjutnya adalah kalimat bainakum wa ja'ala, dan jadikanlahnya di antara kalian, yang artinya adalah proses untuk terciptanya mawadah warahmah dan dapat tumbuh ketika upayanya dilakukan bainakum dari dua arah. Suami punya andil dalam terciptanya mawadah dan rohmah, istri pun sama mempunyai andil dalam menciptakan mawadah dan rohmah. Jika hanya dari satu pihak saja, maka mengupayakan mawadah dan rohmah tentunya itu tidak mungkin terwujud. Oleh karenanya harus ada kesadaran kedua belah pihak untuk mencapainya mawadah dan rohmah muncul karena adanya saling memberi dan bukan menuntut, saling mengerti, memahami, bukan untuk meminta dipahami atau dimengerti, saling mengoreksi, bukan untuk menang sendiri. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan sesungguhnya dalam kehidupan keluarga bukan ketika akad nikah, bukan pula ketika bulan madu, tetapi kita pasangan itu telah membuktikan mampu mengarungi samudera kehidupan hingga pantai tujuan, dan di pantai tujuan ini mendapat anak cucu yang sukses dan terhormat dunia dan akhirat. Menurut hadis Nabi ada 4 pilar kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Yang pertama, istri suami yang setia. Yang kedua, anak yang berbakti. Yang ketiga, lingkungan sosial yang sehat. Dan 4, rizkinya halal dan dekat. Kesetiaan ini membuat hati tenang dan bangga. Anak-anak berbakti menjadikan ketentraman bagi kedua orang tuanya. Lingkungan sosial yang sehat menghilangkan rasa khawatir, dan rizki yang halal dekat merangsang optimisme, idealisme, dan kegigihan. Akhirnya semoga uraian singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.